malam hari ini. Ada keluarga Bapak D. Siahaan. Sudah ada. Kepada pendeta yang sudah. Pak Frida sudah. Keluarga Bapak Tondo belum ada. Kita akan memulai perbaktian kita pada malam hari ini. Selamat malam kami ucapkan kepada semua anggota jemaat yang sudah hadir dan bergabung di acara Zoom kita pada malam hari ini, pada hari ke-77 dalam 100 hari berdoa. Sebagai protokol, saya sendiri, Santi Situmorang, lagu buka lagu Cio nomor 222 oleh keluarga Bapak D. Siahaan, dua buka oleh Ibu S. Siahaan, kesaksian oleh Ibu D. Yang, lagu pujian oleh keluarga Ibu R. Sirait, pelayan firman kita adalah Pendeta Herlen Yang. Kemudian kita pada malam hari ini ada 3 orang. Yang pertama Bapak M. Siahaan, kedua Ibu L. Situmorang, dan yang ketiga Raffi dan Nenggolan. Lagu penutup lagu Sion nomor 230 keluarga Bapak Tondo Kayitno, dan dua penutup Bapak Tondo Kayitno. Baiklah, kita akan memulai perbaktian kita dengan berdoa 777. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat penyertaan Tuhan kepada kami. Satu hari kami dapat lalui dalam segala aktivitas kami, dalam kegiatan dan pekerjaan kami masing-masing, Bapa. Pada jam 7 ini, Bapa, umat-umat-Mu sedunia datang, Tuhan, untuk berdoa di hadapan-Mu, Bapa, untuk memohon kecurahan Roh Kudus-Mu, Bapa, untuk hadir di tengah kami dalam acara perbaktian hari ini, Bapa. Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir, pimpin setiap partisipan yang akan mengambil bagian, pimpin pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu, bila saya dapat berkata sesuai dengan firman-Mu, Bapa. Kita akan memulai perbaktian kita dengan bernyanyi dari lagu Sion nomor 222 yang akan dipandu oleh keluarga Bapak Ade Siahaan. Kita sama-sama berdiri.
kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, sungguh kami rasakan kebaikan Tuhan bagi kami, hingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali dalam acara 100 hari berdoa. Bapa yang di surga, biarlah Engkau memberkati acara kami ini, berkati jaringan yang kami gunakan, agar terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan jelas. Berkati hamba Tuhan yang akan membawakan firman-Mu ini, berkati Bapak Pendeta Hernanyan dan Ibu yang akan melayani dalam membagikan firman Tuhan dan kesaksian. Biarlah Tuhan selalu memberkati mereka dengan limpahnya dalam pelayanan mereka, dan berkati juga kami yang mendengarkan, supaya kami dapat menghidupkan firman-Mu sesuai dengan kehendak. Sertai kami sepanjang acara kami ini, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, sempurnakan doa kami ini. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta ya. Kami persilakan. Baik, selamat malam bagi kita semua. Apakah suara saya terdengar sampai di sana, sampai di Palembang? Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh saudara-saudara yang berada di Sumatera Selatan. Sehingga di malam ini seperti pulang kampung saya. Seperti pulang kampung, ingat masa lalu, ada beberapa di sini saudara-saudara yang masih saya kenal sekali. Saya waktu itu melayani di Palembang tahun 99, kurang lebih hampir 3 tahun saya melayani di sana. Sebetulnya saya bisa berada di Palembang itu bukan pilihan saya sendiri. Karena papa saya seorang pendeta, dia ingin sekali agar kami anak-anaknya melayani dulu di Mission kurang lebih 2 tahun. Jadi pada waktu itu Palembang lah yang memanggil saya. Pada saat mau pergi ke Palembang, hati saya berat sekali. Kenapa? Karena kita baru tamat, tiba-tiba kita disuruh pergi ke daerah yang belum saya kenal, saya takut. Jadi kesaksian yang saya bagikan di sini, bagaimana Tuhan sangat menyayangi saya khususnya. Jadi pada waktu itu ayah saya mengatakan, kamu mau ke Palembang? Itu karena dipanggil atau panggilan? Saya nggak mau, saya bilang saya nggak mau ke Palembang. Lalu papa saya bilang, loh, saya karena dipanggil atau panggilan? Entah kenapa mulut saya bilangnya, ya panggilan. Oh ya udah, berarti sekarang berangkat. Akhirnya saya berangkat ke Palembang, saya lihat di sana waktu saya sampai, nggak ada yang saya kenal. Siapa yang saya kenal di sini ya? Aduh, sepertinya asing gitu saya berada di Palembang. Setelah saya menjalani pekerjaan di sana, puji Tuhan, karena doa-doa kita semua, saya bisa dikuatkan berada di sana. Tujuan dari ayah saya adalah supaya saya lebih kuat imannya. Melayani dulu ya, di Mission, setelah itu terserah kamu mau kerja kemana, melamar di mana. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain kepada saya. Tuhan mempertemukan saya sama seorang hamba Tuhan. Yang awalnya juga bagi saya, nggak mungkin saya mau jadi istri pendeta. Jadi pada waktu itu pasti teman-teman di Palembang, orang-orang tua kita yang berada di Palembang, tahu saya ini orang yang susah untuk disuruh melayani di depan. Jadi untuk berita mission aja susah untuk maju ke depan. Untuk bicara di depan juga susah, cerita anak-anak juga susah. Bahkan untuk master guide aja saya susah, malu untuk bicara di depan. Saya lebih memilih duduk di piano deh 1 harian daripada saya harus bicara di depan. Jadi pada saat pendeta dekat-dekat, saya takut. Aduh, mau jadi apa nanti kalau pendeta sama saya nggak berani.
Tapi puji Tuhan, Tuhan memilih saya untuk melayani di ladangnya. Jadi pada saat saya memutuskan untuk menerima pendeta untuk menjadi pasangan saya, aduh rasanya gimana ya, bisa nggak ya? Tapi saya bersyukur kepada semua teman-teman yang berada di Palembang, khususnya orang-orang daerah, Tante Pendeta Hengki, Tante Lin, dan teman-teman semuanya yang melayani di Palembang, dan juga semua jemaat yang ada di Palembang, Pak Jos, Pojo, semuanya tentu kenal dengan saya, dengan pendeta, semuanya mendukung sehingga kami melayani. Dan tempat pelayanan pertama kami adalah di Bangka, tempat dari Ibu Pendeta Pardede. Pada saat pergi di sana, saya masih bingung saya mau melayani seperti apa di sana. Tapi satu hal, bagaimana Tuhan nyata menjawab doa saya. Kami melayani di satu kota Pangkal Pinang, satu jemaat dan 3 cabang pada waktu itu. Dan di Bangka ini, biasanya kalau pada hari Sabat itu dari cabang itu ada beberapa yang datang. Batu Betumpang, ada beberapa cabang yang datang, dan mereka akan tiba di gereja itu jam 6 pagi. Lalu mereka akan berbakti bersama di Pangkal Pinang. Nah, pada waktu itu maklumlah pengantin baru yang nggak punya apa-apa di rumah, kulkas nggak ada, kompor apa ya seadanya. Jadi saya berusaha untuk masak itu hari Jumat. Dan saya masak hari Jumat, waktu itu saya masak gulai nangka. Saya rasa itu sudah menu yang sangat istimewa buat kami. Jadi pada waktu itu ada saudara Amin Nenggolan juga. Kalau saudara-saudara masih ingat dengan Amin Nenggolan, penjual buku, waktu itu dia sedang berada di tempat kami menginap. Dan pada saat hari Jumat saya masak itu sayur nangka untuk persediaan besok hari Sabat, supaya bisa kita makan bersama. Saya masak dalam jumlah yang banyak. Besok paginya, pada saat saya mau membuka sayur ini, ternyata sayur ini sudah berbusa. Loh, kenapa ya? Padahal tadi malam saya masak, kok paginya sudah berbusa. Aduh, udah bau begitu. Gimana ya persediaan belanjaan nggak ada lagi karena kulkas nggak ada. Gimana ya? Sementara biasanya kalau dari cabang datang itu mereka pasti makan pagi di tempat kami. Dan pagi itu saya sudah stres. Aduh, gimana ini ya? Pada waktu saya sedang hamil anak saya yang pertama, apa yang mau saya kasih sama mereka? Di situ saya betul-betul frustasi. Pelayanan pertama di Bangka, saya masih sangat muda sekali. Saya merasa, aduh Tuhan, apakah Tuhan ini ada di samping kami? Di hari Sabat seperti ini, saya mau memberi makan banyak anggota jemaat yang lapar dari cabang, tapi saya nggak punya makanan. Aduh, saya sudah mulai bingung. Lalu, saya cuma punya persediaan Indomie 1 bungkus. Dan saya nggak tahu lagi mau bikin apa ini dengan ini, dan telur 1. Lalu pada pagi itu, saya mulai hangatkan ini, sayur nangka ini. Aduh, sepertinya busanya betul-betul berbusa ini. Gimana kita ya? Karena saya hangatin, lalu Amin dengan pendeta katakan, kita nggak ada lauk makan, udah kita makan aja yuk. Akhirnya itu lauk yang agak asam itu dimakan. Tapi kamu jangan makan ya, karena kamu lagi hamil. Udah dadar aja telur. Saya makan pakai telur. Pada waktu jam sekolah Sabat, Amin ini sudah mulai mules perutnya. Mungkin karena tadi sayurnya agak berbusa seperti itu. Aduh Kak, perut saya mules nih gara-gara sayur tadi. Aduh, saya tambah stres. Jadi waktu yang dari cabang ini datang, saya tambah stres. Yang saya streskan dalam hati, Tuhan kenapa mereka harus datang? Karena saya nggak punya persediaan makanan. Saya stres betul di situ. Aduh, saya nggak bisa kasih makan mereka. Biasanya mereka datang, saya langsung, ayo silakan ke rumah, mari kita makan. Saya nggak bisa panggil itu. Saya bingung. Akhirnya yang dari cabang ini pun semuanya diam, karena saya tidak ayo-ayo ke rumah. Saya mau kasih apa? Indomie cuma 1. Lalu mereka bergereja dengan perut lapar. Mereka nggak makan. Tapi saya di dalam hati saya selalu berdoa, Tuhan saya tidak tahu mau memberi makan mereka apa siang nanti. Selesai kebaktian, pendeta memimpin rapat majelis. Lalu mereka tetap duduk di ruang tamu, menunggu. Aduh, saya semakin stres. Saya tidak mungkin mau suruh mereka pulang. Bagaimana ya? Cuman ada Indomie 1 di rumah, saya mau kasih makan pakai apa? Aduh, saya semakin stres. Saya mau panggil pendeta, mau bikin apa? Dia juga nggak mungkin mau beli makanan. Saya mau bilang apa ya? Pada waktu itu belum ada potluck-potluck seperti itu.
Saya bingung. Lalu saya mulai hangatkan kembali itu sayur nangka saya. Saya hangatkan kembali, saya biarkan di dapur, saya biarkan sampai lama di dapur, lalu saya masuk ke kamar dan saya tidak menemani anggota ini berbicara. Karena saya bingung, saya berharap, Ibu, kami permisi pulang, saya berharap seperti, tapi mereka nggak pulang-pulang. Aduh, akhirnya saya masuk kamar, saya tutup pintu, saya nangis di kamar. Saya nangis yang saya katakan, Tuhan, saya nggak bisa bikin apa-apa. Saya nggak bisa kasih makan mereka, Tuhan. Saya nggak tahu. Saya bilang, saya mau kasih makan apa? Sementara suami sedang memimpin majelis di gereja. Lalu sudah amin. Setelah amin, saya masih stres. Saya ke belakang, saya masih lihat itu busa di dalam panci sayur saya itu. Lalu saya kembali ke kamar, saya berdoa lagi, Tuhan kenapa nggak jawab doa saya? Apa yang mau saya kasih? Saya masih senyum menyapa mereka di ruang tamu, tapi saya hanya lewat-lewat saja. Saya nggak berani mau sapa mereka. Lalu saya ke kamar lagi, saya berdoa lagi, Tuhan. Akhirnya saya tidak lagi tutup mata, saya hanya bisa berdiri dan saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu mau bikin apa siang ini, saya tidak tahu mau bikin apa. Habis itu saya diam di kamar, dan nggak lama lagi saya keluar, ketiga kalinya saya buka panci saya, busa itu tidak ada lagi. Dan sayur nangka itu kering dan yang nggak kering gosong, tapi kuahnya sudah nggak ada lagi. Lalu Amin Nenggolan datang sama saya, Kak, udah lapar Kak, itu orang nggak pulang-pulang juga yang dari cabang. Gimana? Udah Kak, kasih makan aja, pendeta kan masih mimpin rapat. Aduh, saya malu ngasih sayur nangka itu. Udah Kak, Indomie 1 itu makan aja. Nanti kakak aja yang makan itu. Kakak kan lagi hamil, itu biarin aja Kak, kasih aja. Urusan diomongin, urusan belakangan. Yang penting kakak kasih mereka makan. Ya lumayan agak dikuatkan juga, iya juga ya Min ya. Kasihan mereka, kasih aja nggak apa-apa. Saya sudah stres, nggak lama pendeta selesai rapat, pendeta juga mungkin lupa itu sayur, dia, ayo mari kita makan. Saya tambah stres, mari kita makan, bagaimana ini sayur saya? Lalu akhirnya kami ke dapur, ayo makan. Lalu saya angkat sayur saya ini, saya masak juga Indomie 1, saya taruh di meja, saya taruh tempe goreng, saya taruh kerupuk. Mari makan. Lalu pendeta sudah colek-colek saya, jangan kamu makan ya nangkanya, urusan sakit perut biarlah urusan kami. Yang penting kita kasih mereka makan. Lalu mereka makan dengan lahapnya. Indomie ini cuma 1, saya makan, pendeta tarik sedikit, Amin tarik sedikit, karena kami bertiga lah yang tahu kondisi sayur ini. Jadi Indomie ini bertarik-tarikan lah 3 orang ini. Karena takut mau makan sayur ini, takut. Tapi ternyata anggota jemaat ini bilang, aduh, Ibu Pendeta kok sayurnya enak banget ya. Ini udah nyerep bumbunya, enak sekali. Lalu kami bingung kan, saya colek-colek lah pendeta kan, kamu makan juga dong nangkanya. Malu lah masa kita nggak makan sayur kita sendiri. Akhirnya pendeta ambil, wah ternyata puji Tuhan itu sayur nggak asam sama sekali. Tidak ada asam sama sekali. Akhirnya pendeta makan, lalu Amin juga penasaran kok pendeta lahap ya. Dia mulai ambil lagi, dia makan. Puji Tuhan, selesai semua masalah terlewati. Dan saya belum ceritakan sama pendeta apa yang saya sudah lakukan di kamar itu sampai nggak berdoa lagi. Saya hanya bisa bicara. Lalu akhirnya setelah mereka pulang, baru saya ceritakan. Saya bilang betul-betul itu mujizat yang Tuhan lakukan di rumah saya pada saat itu. Itu nggak pernah bisa saya lupakan. Pada saat melayani untuk menjadi istri pendeta, saya merasa apa ya yang harus saya lakukan, apa ya Tuhan ya tantangan yang akan saya hadapi. Mungkin yang ingin saya ceritakan bukan tantangan yang besar dalam menghadapi anggota-anggota jemaat. Mungkin tiap ibu pendeta banyak pengalaman yang dihadapi. Tapi masalah terbesar yang saya hadapi adalah mujizat yang betul-betul terjadi di depan saya. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi umat-umatnya. Bukan hanya mengasihi saya sebagai hamba Tuhan, tetapi mengasihi umat-umat Tuhan yang sudah sangat lapar datang dari cabang-cabang itu ke tempat kami. Tuhan mengasihi mereka dengan memberikan mujizat yang nyata. Lalu setelah peristiwa itu, saya merasa bahwa Tuhan itu selalu ada di samping saya. Itulah yang menguatkan saya. Sehingga mulai saat itu saya berpikir, kalau memang saya mengasihi Tuhan, saya pun harus melakukan apa yang Tuhan mau. Lalu sejak saat itu saya belajar. Saya belajar untuk dapat berbicara di depan. Saya harus belajar bisa berdoa untuk umum. Saya malu waktu itu karena mungkin saya terlalu sering di piano aja, jarang melayani di depan. Saya belajar, puji Tuhan, akhirnya saya terbiasa untuk melakukan itu. Dan pada saat kami melayani kurang lebih
17 tahun atau 18 tahun melayani di Palembang atau Sumatera Selatan, Tuhan mempercayakan kami untuk memanggil ke DKI Jakarta. Itu pun bukan sesuatu yang mudah bagi saya pribadi ya, pribadi saya. Jadi pada saat SK itu datang, saya bukannya senang, gembira atau apa, bahkan saya katakan sama pendeta, ditolak aja lah, ditolak aja, belum tentu saya bisa melayani di sana. Saya nggak bisa, kami sudah 18 tahun di sini, terbiasa dengan suasana sini, tolak aja. Lalu pendeta hanya katakan, nggak boleh bilang begitu. Kemana Tuhan panggil kita pergi. Lalu setiap hari saya katakan, apa masih bisa ditolak? Itu terus kata-kata saya. Tetapi di hati saya mengingat bagaimana Tuhan memberikan mujizat yang nyata. Sampai satu kali saya membaca sebuah artikel di dalam sebuah WhatsApp, kata-katanya seperti ini, kurang lebih ya. Pada waktu engkau berada di tempat yang teraman atau nyaman, sesungguhnya Allah sedang menguji engkau. Tetapi bila engkau melakukan apa yang Allah inginkan, sesungguhnya Allah akan terlebih dahulu berjalan di depanmu. Tiba-tiba saya membaca itu, hah? Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Pada saat engkau nyaman, ternyata Allah sedang menguji engkau. Mungkin saya merasa nyaman berada di Sumatera Selatan sehingga saya tidak mau untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Tetapi ternyata Allah memberikan janji yang pasti kepada kita bahwa Allah terlebih dahulu akan berjalan di hadapan kita. Sabat pertama saya berada di sana, saya hanya bisa lihat ke belakang. Kita karena tamu, kita duduk di depan. Saya lihat ke belakang berharap ada satu saja yang saya kenal. Entah itu dari Unai, mungkin waktu saya sekolah, atau mungkin saya teman SMA saya di Bandung, atau siapa saja yang mungkin saya kenal. Saya lihat ke belakang, aduh, semua wajahnya mirip suami saya. Semuanya Tionghoa. Ada maunya satu yang punya marga begitu, seperti saya. Biar saya agak, halo Ito, halo Eda, mungkin saya bisa lebih dekat sama mereka. Itu yang saya harapkan. Saya lihat lagi ke kanan, tidak ada. Lalu saya colek suami saya, ada yang kamu kenal nggak di gereja ini? Nggak ada. Karena saya kan bukan dari kalangan Advent juga. Saya kan dari Jambi, asli Konghucu. Jadi saya juga nggak ada yang kenal. Aduh, jadi bagaimana kita mau komunikasi sama mereka ya? Tantangan terberat khususnya bagi saya. Lalu saya mulai, aduh gimana ya? Tapi sudah, saya ingat selalu apa yang Tuhan pernah lakukan untuk saya. Bagaimana mujizat Tuhan begitu nyata. Jadi pada saat saya duduk, puji Tuhan ada seorang ibu yang mendatangi kami. Dia datang kepada saya lalu langsung duluan berkenalan, halo Ibu Pendeta, selamat datang di tempat kami. Oh iya, lalu mulai ngobrol, baru mulai kita aduh ada yang apa namanya, yang cuek, ada yang welcome, bermacam-macam. Jadi nggak kenal. Berdoa Tuhan, kalau Tuhan sedang melayani, Tuhan pasti memberikan kami kemampuan. Yang saya minta hanya satu Tuhan, berikan saya kemampuan untuk berada di tengah-tengah mereka. Walaupun saya berbeda dengan mereka. Betul-betul berbeda. Jadi pada saat sabat pertama, langsung BWA. Karena ada ibu pendeta yang baru, mari kita BWA. Langsung masuk ke ruangan di belakang, semuanya Chinese. Yang saya bisa katakan, kita berkenalan dulu, coba sampaikan nama kita semuanya. Ternyata hanya saya, Dina Panjaitan. Hanya saya orang Batak. Tidak ada, saya berharap ada, tidak ada saudara-saudara. Tetapi yang saya mau katakan di hadapan Tuhan itu sama. Ternyata mereka itu juga orang-orang yang menerima kita walaupun berbeda dengan mereka. Karena Tuhan itu sama. Dan puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan mempercayakan kami melayani
kita bisa sama-sama melayani bersama dengan ibu-ibu BWA, anak-anak dan yang lain-lainnya. Dan akhirnya ada beberapa juga yang dari suku sama dengan saya, yang orang Batak juga ada di jemaat kami juga, dari guru-guru dan yang lainnya. Akhirnya di jemaat kami juga berbagai suku juga sudah mulai bersama-sama berada di sana. Puji Tuhan, yang hanya bisa saya sampaikan adalah Tuhan itu selalu berjalan di hadapan kita, terlebih dahulu, mendahului kita. Jadi yang saya alami pada saat saya merasa nyaman berada di satu tempat, ternyata Tuhan sedang menguji saya. Dan pada saat saya memutuskan bahwa Tuhan ada di hadapan saya, maka Tuhan membuat segala sesuatunya itu indah dan baik. Kiranya kesaksian saya pada malam hari ini dapat menguatkan saudara-saudara semua yang berada di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, agar kita dapat merasakan bagaimana kuasa doa itu bukan hanya kepada kita saja, tetapi berseru memanggil namanya. Dan yang saya harapkan adalah kita saling mendoakan, biarlah saudara-saudara mendoakan kami juga di dalam pelayanan kami, dan kami pun tetap akan mendoakan saudara-saudara yang berada di Sumatera Selatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan kesaksian pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Ibu Ersi Rai. Kami persilakan. Ingat selalu nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama Yesus berkuasa, beri hiburan dan berkat. Indahlah mulia Yesus juru selamatmu, indahlah mulia Yesus juru selamatmu. Ingat selalu nama Yesus di saat pencobaan. Nama Yesus jadi yang memberi perlindungan. Indahlah mulia Yesus juru selamatmu. Indahlah mulia Yesus juru selamatmu. Nama Yesus amat indah, menyenangkan hatiku. Kasih-Nya menyambut kita, selalu puji namanya. Indahlah mulia Yesus juru selamatmu. Indahlah mulia Yesus juru selamatmu. Mari dan sembahlah Yesus, muliakan namanya. Raja atas segala raja, sampai selama-lamanya. Indahlah mulia Yesus juru selamatmu. Indahlah
Amin. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah disampaikan oleh keluarga Ibu R. Sirait. Pada malam hari ini, firman pengantar doa akan disampaikan oleh Pendeta Herlen yang kami persilahkan. Suaranya belum Ya, oke. Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Ya. Terima kasih kepada Pendeta Simarmata yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan pelayanan firman pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada keluarga Om Daniel yang sudah menghubungi saya. Apakah punya waktu untuk dapat mengadakan pelayanan pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini saya juga sangat senang sekali berada di tengah-tengah saudara-saudara yang umat Tuhan yang ada di distrik Palembang. Saya bisa melihat dan bertegur sapa kepada keluarga Om Daniel, pada keluarga hamba Tuhan, Pendeta Hengki Wijaya, kepada teman-teman sepelayanan. Saya lihat sini ada keluarga Pendeta Situmorang, keluarga Pendeta Pardede, Runturambi, kemudian ada Tampu Bolon, banyak ada juga yang lain yang ada Alpen Simbolon dan Pendeta Simanung Khalid ya. Dan juga saya lihat ada Ibu Marlisa ya. Dan siapa lagi ya? Keluarga Om dan Om dan Tante Morong ya, dan Boy Makadada ya. Dan juga ada keluarga Stompul yang saya kenal ya, tapi juga ada juga yang belum saya kenal ini. Dan ada Denny Saputra bergabung juga. Keluarga Siahaan, keluarga Hendri Sembiring ya. Dan masih banyak yang lain. Saya ucapkan senang bertemu dengan saudara-saudara seiman yang tinggal di distrik Palembang. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya coba share screen ya untuk khotbah saya. Oke. Bisa nggak? Bisa kelihatan ya? Oke. Sudah kelihatan. Kelihatan ya? Oke, baik. Terima kasih. Malam hari ini adalah hari yang ke-77 dari 100 hari berdoa. Dan judulnya adalah diberikan kuasa untuk melayani. Adalah satu hal yang sangat menarik dari judul ini, yaitu kata kuasa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, baiklah kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Pada malam hari ini bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang ada di distrik Palembang, kami mau belajar akan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi, supaya kami dapat mengerti bagaimana bersikap dan harus hidup di hadapan Tuhan, dan kami boleh melakukan kehendak Bapa. Sertai kami dalam mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ayat intinya terdapat dalam Kisah pasal 1 ayat, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita tahu bahwa amanat agung yang Yesus berikan kepada kita terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, yaitu meminta kita untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan firman Tuhan, ya, untuk mengajar dan membaptiskan. Nah, apakah
menjadikan semua bangsa sebagai murid itu merupakan satu tuntutan kepada semua anggota jemaat atau hanya kepada pendeta saja. Karena banyak kali ketika anggota-anggota jemaat diminta untuk terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan, mereka katakan bahwa itu pekerjaan pendeta. Kami tidak memiliki kemampuan, kecakapan untuk dapat memberitakan firman Tuhan, ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Di dalam kutipan buku Ye Shall Receive Power, kamu akan menerima kuasa, halaman 192, paragraf yang kedua. Pelayan-pelayan Tuhan tidak semuanya memiliki karunia yang sama. Tetapi mereka semua adalah pekerja-pekerja baginya. Setiap orang belajar dari guru besar dan kemudian menyampaikan apa yang telah ia pelajari. Semua orang tidak melakukan pekerjaan yang sama, tetapi di bawah pengaruh yang menyucikan dari Roh Kudus, mereka semua adalah alat-alat Tuhan. Tuhan mengaruniakan karunia yang berbeda-beda dalam pekerjaannya untuk memenangkan jiwa dari pasukan setan. Jadi kutipan ini mengatakan bahwa tidak semua orang memiliki karunia yang sama. Setiap orang memiliki karunia yang berbeda. Ada yang memiliki karunia mengajar, ada yang punya karunia untuk berkhotbah, ada yang punya karunia berdoa, melawat, atau memberi makan orang. Jadi setiap orang karunianya berbeda-beda. Ya. Tetapi setiap karunia yang berbeda ini adalah pemberian Tuhan. Dan bila mana itu disertai oleh kuasa Roh Kudus, maka pelayanan yang diberikan itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan. Saudara-saudara, mungkin ada orang yang punya karunia hanya menyambut orang yang datang ke gereja sebelum lockdown, sebelum kita dilarang bergereja oleh karena situasi kondisi pandemik COVID-19 ini. Ada orang hanya bisa mengundang orang datang ke gereja, menyambut, menemani, duduk di gereja, berbicara kepada orang tersebut. Tetapi itu membuat tamu yang datang merasa nyaman karena ada yang menyambut mereka. Ya. Dan kita semua tidak dipanggil untuk menjadi pendeta. Ya, itu sebabnya pekerjaan atau karunia yang sama yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan ayat ini adalah untuk menjadi saksi. Untuk bersaksi tentu semua orang pasti bisa, ya. Karena ayat ini katakan bahwa dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kamu akan menjadi saksiku. Dan semua orang bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Dan ini adalah panggilan kepada semua orang. Untuk menjadi saksi tidak perlu kuliah kependetaan. Untuk menjadi saksi tidak perlu belajar teologi yang begitu luar biasa, ya. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi saksi? Ya. Sebagai saksi artinya kita diminta untuk menceritakan kisah hidup kita, ya. Bagaimana kita hidup sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, dan bagaimana kita hidup setelah kita mengenal Tuhan Yesus. Inilah yang kita saksikan kepada orang-orang yang kita jumpai. Bagaimana kasih Tuhan dan kuasa Tuhan telah mendatangkan satu perubahan di dalam kehidupan kita. Dan semua orang bisa lakukan itu. Karena dia hanya menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia lihat, dan apa yang dia rasakan bersama-sama dengan Tuhan, maka ini menjadi satu kesaksian yang sangat berkuasa. Intinya, sebagai saksi, kita hanya perlu mengetahui apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Kita tidak bisa menyaksikan Kristus kalau kita tidak pernah memiliki pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita memiliki pengalaman rohani, contohnya kita berdoa, lalu Tuhan menjawab doa kita, ya, seperti tadi kesaksian dari Ibu Dina, Tuhan
anggota-anggota yang datang bang batu-batu. Tetapi makanan yang disajikan basi, tetapi ketika dia berdoa pada waktu siang, makanan itu terpaksa disajikan, tetapi itu dinikmati asam, padahal paginya asam, siang dimakan tidak asam. Itu merupakan satu mujizat, dan itu bisa dia saksikan kepada orang-orang, kepada anggota jemaat, atau kepada siapa saja. Karena itu adalah pengalaman pribadinya bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga dia mampu menceritakan dengan fasih dan jelas. Yang kedua, ayat Kisah pasal 1:8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya bahwa Tuhan bukan menggantung kuasa itu dari Tuhan, ingin kita untuk menerima bersaksi bagi Tuhan. Melihat kita mampu berbicara. Tuhan tidak melihat apakah kita sudah menguasai Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tidak. Ya. Tetapi Tuhan memberikan kita kuasa untuk menceritakan pengalaman rohani kita bersama-sama dengan Tuhan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tuhan mengatakan bahwa semua itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya perlu bersaksi, kita hanya perlu menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menjamah hati orang-orang yang mendengarkan kesaksian hidup kita. Dan kesaksian-kesaksian yang kita berikan haruslah memiliki tujuan untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus. Haruslah untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Allah itu berkuasa. Saudara juga bisa mengalami pengalaman rohani bila mana menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita tidak bisa membuat orang bertobat setelah mendengarkan kesaksian kita. Tidak. Hanya Roh Kudus yang bisa membimbing orang untuk mengambil keputusan apakah dia mau menyerahkan diri kepada Tuhan atau tidak. Saudara-saudara, Roh Kudus akan jamah. Roh Kudus akan mengetuk pintu hati orang tersebut. Dan orang itu akan membuat keputusan. Apabila kamu, di dalam Matius pasal 10 ayat 19 sampai 20, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan di dalam kamu. Jadi Tuhan akan memampukan kita melalui kuasa kudusnya. Pada waktu saya baru tamat dari Unclub, lalu untuk bekerja di Sumatera Selatan, ya, saya berangkat ke Palembang itu akhir November tahun 99. Lalu awal Desember saya mulai bekerja di Palembang sebagai intern. Saya tinggal di guest room, rumah ketua daerah, Pendeta LP Simanjuntak. Kemudian mulai melayani di Palembang, melayani di Pak Jo dan Skojo. Nah, pada akhir bulan Desember tahun 1999, Pendeta Mesnik memerintahkan saya untuk berangkat ke jalur 13 cabang daerah supaya saya pergi ke sana mengajar sekolah sahabat dan khotbah di sana. Pendeta Mesnik hanya memberikan secari kertas kepada saya. Nanti kamu sampai di jalur 13, cari yang namanya Bapak ini. Ya. Sudah, pergi sana. Hari Jumat, pagi saya diantar ke Sungai Musi, lalu dinaikkan ke atas speedboat. Ya. Saya tidak tahu ini mau kemana ini speedboat bawa saya. Tapi saya hanya bilang sama tukang speedboatnya, tolong antar saya ke jalur 13. Turunkan saya di sana. Sampai di sana saya cari orang yang disebutkan. Jadi sampai di sana, waduh, airnya air payau warna kuning. Jadi saya mandinya pakai air aqua yang saya beli. Ya, nyamuknya banyak, luar biasa. Saya berpikir bahwa ternyata pelayanan itu sangat luar biasa di daerah Palembang. Ya. Kemudian
orang yang saya tinggal adalah orang berbahasa Jawa dan masyarakat yang ada di sana juga mayoritas Jawa. Bagaimana saya sebagai keturunan atau sebagai etnis Tionghoa menjangkau orang-orang yang ada di daerah jalur 13 ini? Satu pergumulan yang berat sekali. Apa yang harus saya katakan kepada mereka? Bagaimana saya berbicara kepada mereka? Saya hanya bisa berdoa. Tuhan, saya baru tamat, saya tidak tahu bagaimana menjangkau mereka. Tetapi Tuhan, melalui Roh Kudus-Nya, saya dimampukan untuk dapat mengumpulkan anggota-anggota dan simpatisan yang ada di daerah jalur 13 dan berbakti bersama-sama pada waktu itu. Dan pada hari Minggu saya pulang kembali ke Palembang. Satu pengalaman di mana saya pergi ke tempat yang saya tidak tahu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Hal ini juga terjadi ketika saya di Bangka. Saya pergi ke Pulau Tanjung Ru. Katanya di sana banyak orang Advent tapi sudah pindah agama. Saya pergi ke sana, saya pergi ke Belinyu, lalu saya naik kapal. Saya tidak kenal siapa-siapa. Lalu saya berkenalan dengan orang yang di perahu. Saya bilang, kamu kenal namanya Bapak ini? Oh tidak ada lagi di sana. Jadi, boleh nggak saya tinggal di rumah kamu malam ini? Saya bermalam saja. Oh boleh, silakan. Saya bermalam di rumahnya. Di rumahnya itu ada altar tapekong besar sekali. Lalu saya mulai cari saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita tidak mampu melakukan apa yang ada di depan kita, kita hanya bisa bersandar kepada pimpinan Roh Tuhan. Ya. Bagian yang ketiga, dari ayat yang lihat bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan khusus untuk melakukan itu. Jadi ketika kita merasa bahwa kita tidak mampu berbicara, ketika kita merasa bahwa kita tidak apapun dalam kuasa, kekuatan khusus untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Allah tidak mengutus kita tanpa memberikan pertolongan bagi kita. Pertanyaan yang penting untuk kita pikirkan adalah, apakah kita siap untuk bersaksi bagi Tuhan? Apakah kita mau bersaksi bagi Tuhan? Apakah kita sudah menerima roh atau menerima kuasa yang Tuhan janjikan? Pada waktu murid-murid mendengarkan perintah Yesus untuk tinggal di Yerusalem dan menunggu kecurahan Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Ya. Mereka berkumpul di ruang atas, dan rasanya suasana kegembiraan dan penuh harap dari para murid mengerti bahwa ketika Yesus meminta mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan menunggu kegenapan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus, dalam Kisah 1 ayat 4 dan ayat 5. Hal-hal yang mereka lakukan adalah, di ayat yang ke-14, mereka bertekun dengan sehati untuk berdoa. Jadi pada saat mereka menunggu kegenapan janji kecurahan Roh Kudus, yang mereka lakukan bertekun dengan sehati dan berdoa. Mereka belum melakukan pekerjaan pemberitaan Injil pada waktu Yesus telah diangkat naik ke surga. Mereka menunggu kegenapan janji Tuhan. Mereka menunggu kuasa yang Tuhan janjikan. Mereka juga memilih seorang murid baru, Iskariot, yaitu Matias yang dipilih. Dan apa yang lagi yang mereka lakukan? Ketika mereka bersatu dalam doa dan penyembahan. Jadi mereka bertekun, berdoa, dan mereka juga mengadakan penyembahan. Setelah hati mereka menyatu, tidak ada lagi kesombongan di antara mereka, tidak ada lagi sifat, oh saya yang lebih penting, saya besar daripada kalian semua. Ketika sifat-sifat ini sudah ditiadakan dari hati mereka, maka Roh Kudus pun turun ke atas mereka. Jadi penghalang datangnya Roh Kudus kepada kita adalah ketika kita menganggap diri kita lebih penting dari yang lain. Ketika kita menganggap bahwa kita lebih hebat daripada yang lainnya. Dalam tulisan Ellen G. White, buku Pelayan Injil, halaman 252, paragraf yang kedua. Memberitakan firman itu tidak ada artinya tanpa kehadiran dan bantuan Roh Kudus. Karena Roh ini adalah satu-satunya guru kebenaran ilahi yang berkhasiat. Hanya jika kebenaran itu diiringi Roh ke dalam hati, maka kebenaran itu akan menguatkan hati nurani atau mengubah kehidupan. Sebelum satu buku Perjanjian Baru ditulis, sebelum satu khotbah Injil dikhotbahkan,
setelah kenaikan Kristus, Roh Kudus turun ke atas murid-murid yang sedang berdoa. Kemudian kesaksian musuh-musuh mereka adalah kamu telah dengan ajaran. Jadi sebelum perjanjian baru ditulis, sebelum satu khotbah dikhotbahkan oleh murid-murid Yesus, setelah kenaikan Kristus, Roh Kudus harus lebih dahulu turun mengurapi murid-murid ketika mereka sudah menerima urapan Roh Kudus. Pekerjaan mereka, pemberitaan Injil mereka, pelayanan mereka berdampak luar biasa. Apakah ada pelayanan tanpa Roh Kudus? Ya. Pelayanan tanpa disertai oleh Roh Kudus, ada dua kemungkinan yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak membuahkan hasil. Ya. Apapun yang kita lakukan tanpa Roh Kudus tidak membuahkan hasil. Kemungkinan yang kedua adalah berhasil, tapi tidak diakui oleh Tuhan. Ya. Banyak baptisan, banyak orang-orang yang didoakan sembuh, orang-orang yang kerasukan setan, didoakan setannya pergi, ya. Tapi tidak diakui oleh Tuhan. Pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir, ya, atau pada zaman akhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itu aku, kata Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara. Jadi, pelayanan kita tulus, Roh Kudus dan dengan kerendahan hati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Ellen G. White kembali menekankan, Kristus menjadikan rohnya kepada gereja dan janji yang diberikan kepada murid-murid dahulu. Tetapi sama seperti itu diberikan ketika membicarakan mengenai kita dengan tidak menyerahkan jiwa pada bimbingan wakil kan roh. Roh itu sangat, yaitu di jemaat di mana saya gembalakan, ada satu keluarga simpatisan Advent. Ya, semasa hidup Advent, ya, tapi hanya 2 tahun setelah ini tetap memberikan pelayanan. Belum. Ini adalah pengusaha kayu. Pada waktu bulan Januari, Jakarta mengalami kebanjiran dan rumah kami juga banjir. Warga tinggal di saja ke tempat. Saya bilang tidak bisa karena saya mengungsi di Makarios, banyak anggota-anggota jemaat mengungsi di Makarios, guru-guru sekolah Makarios, dan juga warga mengungsi di sekolah Makarios. Jadi saya harus ada di tengah-tengah mereka, mengkoordinir, memenuhi keperluan mereka. Setelah 2 hari, rumah kami tempat tidur basah, nggak bisa tidur. Lalu saya telepon kepada keluarga yang mereka katakan ke kantor satu kamar yang besar, fasilitas lengkap. Kami menginap di sana 3 malam. Ya. Setiap hari kami pulang membersihkan dan membereskan rumah. Kami awal bulan Maret, salah seorang kakaknya yang Advent telepon memberitahukan bahwa anak daripada ibu ini sakit. Jadi pendeta tolong doakan. Kemudian doa di telepon, ya, kepada ibu ini. Kemudian
informasi dari kakaknya bahwa anaknya belum sembuh. Kami pergi ke sana, lalu kami pada siang itu, tetapi karena dia tahu bahwa pendeta akan, maka dia tidak jadi pergi ke dokter. Jam 10 saya datang, lalu dia cerita, pendeta, saya ini sakit telinganya. 5 dokter umum, sudah gigi, sudah ke dokter THT, 5 dokter pendeta. Tapi yang dikasih hanya obat painkiller. Setelah minum, sakitnya kambuh lagi. Saya tidak tahu pendeta mau kemana. Saya sudah minta supaya anak saya ini diopname. Tapi dokter katakan tidak perlu opname. Karena penyakitnya nggak tahu apa. Tapi hari ini pendeta saya mau paksa dokter supaya anak saya diopname. Lalu saya sebagai seorang hamba Tuhan mendengar bahwa ibu ini sudah pergi kepada 5 dokter tapi tidak kunjung sembuh. Saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Keluarga ini sudah sangat baik. Mereka belum Advent, mereka belum Kristen malah, ya. Dan mereka sedang mengalami kesusahan seperti ini. Lalu sementara saya berdoa dalam hati saya, lalu saya mendengar ada satu bisikan dalam hati saya supaya minta air 1 gelas dan minta garam. Wah, saya bingung. Kenapa? Seperti saya mendengar desakan supaya minta air dan minta garam. Tapi karena saya sedang berdoa dalam hati, saya ikutin suara itu. Saya bilang sama ibu itu, Ibu, saya minta air 1 gelas dan garam dapur, ya. Nanti kita bawakan ke sini aja. Nah, setelah itu saya katakan, Ibu, kita akan berdoa. Ya, anaknya juga duduk di kursi sementara kesakitan. Saya katakan kita akan berdoa. Di sini air dari rumah ini, garam ini juga dari rumah ini. Tidak ada kuasa apa-apa di air dan garam ini. Tetapi karena ibu sudah pergi ke 5 dokter tidak kunjung sembuh, kita sekarang mau datang sama Tuhan Yesus. Bukalah hati kalian kepada Tuhan. Ya, buka hati kalian. Dan kalian akan melihat kebaikan Tuhan. Dan kita akan berdoa. Saya ambil sedikit garam, saya masukkan ke dalam air, lalu diaduk-aduk. Kemudian saya minta pendeta muda Maurits Tumewu, asosiat gembala saya, untuk berdoa lebih dahulu. Ya, kami bertelut, kami berdoa. Setelah itu saya berdoa untuk yang terakhir. Setelah itu air minum kepada anak itu untuk diminum. Hati saya bergumul, aduh apakah saya ini sedang main-main dengan Tuhan atau apa? Tapi saya harus lakukan ini karena saya mendengar dorongan dalam hati saya dan saya percaya itu adalah suara Roh Kudus. Setelah anak ini minum, anak ini usianya sudah 35 tahun, sudah berumah tangga juga. Kemudian setelah dia minum, saya berdiri di depannya, lalu saya doakan lagi, ya, saya doakan lagi. Lalu kami pulang dari rumahnya setengah 12 siang, kami izin pulang ke rumah. Jam 5 sore, saya ditelepon oleh ibu ini. Dia katakan, pendeta, anak saya desak-desak saya telepon pendeta. Dari jam 1, dia desak saya telepon pendeta. Kenapa, Bu? Saya bilang. Jam 1 dia bilang dia sudah sembuh. Jadi sudah tidak minum obat penghilang sakit lagi. Jadi kami tidak jadi ke dokter, pendeta. Oh gitu. Benar. Tapi saya tidak berani telepon pendeta. Saya takut itu hanya sugesti saja. Jadi saya tunggu sampai sore, sudah jam 5, setengah 6, baru saya berani telepon pendeta. Karena jam 1 dia tidak minum obat painkiller lagi, jam 2 dia nggak minum obat, jam 3 dia nggak minum obat. Biasanya kalau dia tidak minum obat, dia akan kesakitan. Dan kalau dia minum obat painkiller, hanya bisa bertahan 15 menit. Habis itu kesakitan lagi. Saya bilang, puji Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan. Ya. Karena itu adalah menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi keluarga ibu. Jadi bukalah hati ibu kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara, ini adalah pengalaman pertama kali dalam hidup saya mendoakan orang dengan air dan garam di dalamnya. Dan puji Tuhan itu membawakan kesembuhan bagi keluarga ini. Sampai hari ini dia tidak mengalami sakit kembali. Ya, saya pergi ke rumahnya, ya, memang betul-betul dia nggak sakit lagi. Nah, apa yang saya mau katakan bahwa Tuhan memberikan kuasa dalam pelayanan. Ya, saya tidak punya kuasa apapun. Ya, tapi bila mana kita dihadapkan kepada satu situasi
di mana dokter-dokter tidak bisa lagi memberikan kesembuhan. Obat-obat tidak bisa lagi mendatangkan penyembuhan. Dan keluarga ini bukan keluarga Kristen. Lalu mereka berdiri di hadapan pendeta. Saya juga bingung. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya percaya bahwa rekan-rekan sepelayanan juga mungkin pernah mengalami situasi yang sama seperti saya. Ya, bagaimana Tuhan memberikan kuasa kepada kita, memberikan Roh Kudus, menuntun kita apa yang harus kita lakukan kepada keluarga ini. Ya. Dan kita berdoa semoga suatu hari nanti keluarga ini akan menerima Kristus dan dibaptiskan menjadi umat-umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan tentang Roh Kudus, kuasa yang akan melengkapi kita untuk memberikan kuasa, memberikan kesaksian, ataupun pelayanan apapun, sesuai dengan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita harus yakini, kita harus doakan dengan sungguh-sungguh, dan kita harus hidup tulus di hadapan Tuhan, supaya kita bisa menjadi sarana yang Tuhan pakai dalam pelayanan untuk mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini akan membawa berkat dalam kehidupan kita dan menuntun kita untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam meninggikan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Herlen yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan masuk ke sesi doa. Ada 3 pendoa pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak M. Siahaan. Yang kedua adalah Ibu El Situmorang. Dan yang ketiga adalah Kak Afri dan Enggolan. Pokok-pokok doanya sudah dibagikan di grup jemaat kita masing-masing. Jika ada doa yang perlu kita doakan, boleh disampaikan. Baik, kalau tidak ada, kita akan berdoa. Yang pertama akan dipimpin oleh Bapak M. Siahaan. Kita sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersenayam di dalam kerajaan surga, pada malam ini Tuhan, kami datang hadapan Tuhan, mengucapkan puji dan syukur, di mana kami merasakan kasih sayang Tuhan. Tuhan telah bersama-sama dengan kami dalam hidup kami. Dan pada malam ini Tuhan, kami sudah mendengarkan akan kesaksian saudara kami Dina. Biarlah kiranya melalui kesaksian ini Tuhan, kami beroleh iman, kekuatan kami bahwa Tuhan selalu mendahului kami apapun pekerjaan kami untuk Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarkanlah kami juga boleh memberitakan kesaksian kami kepada orang lain, sehingga melalui kesaksian ini orang lain juga boleh mengenalkan Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa kepada Pendeta Herlen yang sudah memberitakan akan firman Tuhan. Biarlah kiranya khotbah ini menguatkan iman kepercayaan kami, dan Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu Pendeta Herlen dan juga semua keluarganya. Biarlah Tuhan memberikan kepada pendeta ini pengetahuan yang datangnya dari surga, agar di hari mendatang pendeta ini boleh memberitakan berita Tuhan yang begitu baik pada kami. Bapa kami yang surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Kepulauan Kekibiring yang sedang menghadapi pandemik. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan aspirasi dari surga, dan mereka selalu mengingat dan panggilan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Biarlah mereka bersiap-siap untuk menghadapi musim angin topan. Biarlah kiranya Tuhan juga bersama-sama dengan mereka melalui semua orang yang Tuhan percayakan di sana. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Bapa kami di surga, kami juga
berdoa untuk kecurahan Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami boleh siap-siap dan bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa agar pandemik ini segera berakhir. Kiranya Tuhan angkat dari semuanya kami, dan kiranya Tuhan memberikan kemana aktivitas kami seperti biasa, khususnya kembali kami ke rumah Tuhan untuk berbakti. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk pemulihan saudara-saudara kami seperti Bapak Daniel, Ibu Mena, Bapak Asep, Ibu Esther Pasaribu, Ibu Mimi, Bapak Bilson, Saudara Cincen, Ibu Deborah, Adik Elpa. Kiranya tangan-Mu yang penuh kesembuhan itu mengangkat penyakit mereka dan menyembuhkan mereka, dan berikan kesehatan seperti sedia kala agar mereka boleh bekerja dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk kita terkena COVID, seperti keluarga Edison Huta Barat yang ada di Amerika, Bapak Michael Rokain di Denver. Kiranya Tuhan mengangkat semua penyakit dari saudara-saudara kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati obat-obat dan prasarana yang mereka pergunakan, sehingga melalui berkat Tuhan mereka dapat kesembuhan. Dan kami juga berdoa untuk Ayu Silalahi dan keluarganya sedang berduka cita, agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga ini yang datangnya dari Tuhan, agar mereka terhibur. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Doa ini kami mohon disambung oleh saudara-saudara kami. Ya Tuhan, Allah kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Hamba-Mu juga Tuhan akan melanjutkan doa permohonan yang akan kami naikkan ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7, Ellicott City, Maryland, Amerika Serikat. Saat ini Tuhan, mereka sedang mengumpulkan bantuan masker, sarung tangan, dan kacamata pelindung untuk tenaga-tenaga medis. Tuhan Allah kami, Engkau adalah sumber berkat. Kiranya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu kepada jemaat-Mu yang ada di Maryland, Amerika Serikat. Bapa, kiranya para donatur juga Engkau akan kirimkan sehingga keperluan-keperluan medis Tuhan untuk menangani COVID-19 ini dapat terpenuhi. Kami juga berdoa untuk Gereja Pemuda Setagaya yang sekarang sedang membangun hubungan dengan komunitas di sekitar mereka. Kami doakan Tuhan orang-orang muda yang ada di sana. Begitu juga Tuhan pemimpin-pemimpin mereka yang sedang mencari cara-cara yang kreatif untuk melayani kota mereka. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk semua tenaga medis di rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di kota Palembang ini, Bapak. Hamba-Mu berdoa buat hamba Tuhan Dr. Eu Menawan, Dr. Airin Saputra, Dr. Miliaki Sinaga, Ibu Suryanti Siahaan, Ibu Berliana Situmorang, Saudari Uli Purba, dan juga Tuhan kami berdoa buat rumah sakit yang ada di Indonesia ini Tuhan, Rumah Sakit Advent yang ada di Medan, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent Bandung, dan juga rumah sakit yang ada di Manado. Tuhan Bapa di sorga, para umat-umat Tuhan ini Tuhan, yang bekerja sebagai garda terdepan untuk menangani semua rujukan-rujukan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dari sorga, imun tubuh yang kuat, kesehatan yang sempurna, melalui makanan, minuman, kiranya Engkau sempurnakan kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan akan menjadi berkat bagi
orang-orang ataupun pasien-pasien yang sedang menerima kesembuhan dari Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua, yang masih tetap bekerja di perantauan, maupun yang ada yang berkuliah sekarang ini Tuhan. Bapa tuh di sorga, anak-anak-Mu ini Tuhan Engkau pelihara. Sedang wabah penyakit yang ada pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya kasih Tuhan dan penjagaan Tuhan, pemeliharaan-Mu kiranya menjadi bagian anak-anak Tuhan ini, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka. Mereka dapat berkuliah dengan baik oleh karena kasih sayang-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan supaya mendapat segala kecukupan kebutuhan sehari-hari di masa COVID pada saat ini ya Bapak. Bapak, biarlah Engkau memberkati kesehatan umat-umat-Mu. Engkau mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami ya Bapak. Sehingga kami Tuhan akan tetap berbahagia. Oleh karena berkat-berkat Tuhan, Engkau akan limpahkan di tengah-tengah keluarga kami. Bapak, pada saat ini, doa kami ini juga akan dilanjutkan oleh saudara kami, Afrida Nenggolan. Bapa di surga, menyambung doa hamba-hamba-Mu, kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau menolong, memberkati usaha jangkauan keluar, di mana anak-anak Tuhan membuka kelas kursus musik dan olahraga, juga konseling keluarga pendalaman Alkitab di San Jose Close, Rika, di mana ya Tuhan Engkau akan membawakan jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan kami mohon kepada Engkau dalam pelayanan mereka ya Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua yang sudah lanjut usia di mana mereka rentan kena virus corona ini ya Tuhan. Berikan mereka imun yang kuat, berikan mereka kesehatan agar dapat kami menjadi teladan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa bergabung di aplikasi Zoom ini. Sertai mereka Tuhan, biarlah mereka tetap berbakti kepadamu saja dan berdoa memuji memuliakan Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan, di masa isolasi ini, anak-anak Tuhan yang sedang berada di rumah, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap orang tua untuk menuntun anak-anak mereka dengan bijaksana, agar anak-anak ini merasakan kasih sayang Tuhan dan memuliakan nama Tuhan saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Tuhan yang ada di DSKS ya Tuhan, kiranya dalam penerimaan siswa baru ini, agar setiap orang tua mempercayakan anak-anak mereka untuk disekolahkan di sekolah Tuhan ini, agar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada ketiga pendoa yang sudah menyampaikan doa pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Lagu penutup kita pada malam hari ini lagu Sio nomor 230, karena keluarga Bapak Tondo tidak ada. Dimohon kesediaan kepada keluarga Pendeta Desi Marmata untuk memimpin kita dalam doa penutup dan dalam lagu penutup, dan doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta Heri Yang. Kita sama-sama berdiri. Juru selamatku, sama-sama. Ajaiblah Yesus, juru selamatku. Ajaiblah dia aku yang mau dipasir raga,
yang suruhanmu. Dirikannya aku tegak teguh sepanjang umur hidupku. Dilindungnya aku di dari panas dan jaga, dilindungnya dengan kasih yang penuh, ditunduk oleh tangannya, ditunduk oleh tangannya. Setiap saat berkat yang berlimpah dipenuhinya jiwaku. Aku selalu memuji Allah sebab Yesus penebusku. Dilindunglah aku di jalanku dari panas dan dahaga. Dilindunglah dalam kasih yang penuh, ditunduk oleh tangannya, ditunduk oleh tangannya. Bila aku nanti angkat Yesus di dalam kemuliaan-Nya, rahmat serta kasih-Nya yang sempurna akan memuji di surga. Dilindungnya aku di jalanku dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditunduk oleh tangannya, ditunduk oleh tangannya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu dan kesempatan dapat beribadah bersama-sama secara online melalui media Zoom. Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar, kiranya memberikan pengharapan di dalam diri kami. Bahwa Engkau telah menyediakan satu kuasa yang akan melengkapi umat-umat-Mu di dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada masing-masing kami. Kami mau merendahkan hati kami. Kami mau membuka hati kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni salah dosa kami, dan Tuhan memperbaharui kehidupan kami, dan memenuhi hati dan pikiran kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kami menyadari bahwa kami hidup pada akhir zaman, dalam situasi keadaan yang tidak pasti. Bagaimana keselamatan hari demi hari yang kami jalani. Tetapi kami percaya di tengah-tengah ancaman dan bahaya di dunia yang tidak aman ini, tangan Tuhan
adalah tangan yang penuh kuasa yang akan menjaga dan melindungi umat-umat-Mu. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolong mampukan kami untuk dapat bersaksi. Mampukan kami untuk dapat memberikan pelayanan yang akan memuliakan nama-Mu, yang akan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Apakah itu pelayanan di dalam rumah tangga kami? Apakah di lingkungan di mana kami tinggal? Atau di lingkungan di mana kami bekerja? Kiranya Tuhan akan menyanggupkan kami untuk menjadi terang dan menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa kami yang penuh kasih, kiranya Engkau memberkati umat-umat Tuhan di distrik Palembang. Engkau memberkati hamba Tuhan, ketua daerah kami, Pendeta Hengki Wijaya bersama dengan keluarga, beri hikmat akal budi, berikan kuasa untuk dapat memimpin daerah Sumatera kawasan selatan untuk mengalami kemajuan dan mengalami satu kecurahan Roh Kudus, di mana semua umat-umat Tuhan akan dipersiapkan, menantikan dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di Sumatera kawasan selatan. Kiranya Tuhan akan menjaga, melindungi mereka, keluarga mereka. Engkau akan memperhatikan apa yang menjadi keperluan hidup mereka. Demikian juga kami berdoa bagi umat-umat Tuhan di Sumatera Selatan, khususnya di distrik Palembang. Kiranya Tuhan akan menunjukkan kasih kemurahan dan mujizat-mujizat terjadi di dalam kehidupan pribadi mereka yang akan menguatkan iman percaya mereka. Tuhan, jaga dan lindungi umat-umat-Mu ini dari terpapar akan virus corona. Terlebih lagi, mereka yang bekerja sebagai tenaga medis, kiranya Tuhan akan memberikan perlindungan 2 kali ganda. Dan Tuhan akan memampukan mereka menjadi alat yang akan membawa kesembuhan bagi orang-orang yang mereka rawat dan orang-orang yang mereka layani. Berkati juga pendidikan yang ada di Palembang. Kiranya Tuhan memberkati pendidikan baik di yang SD, SMP, biarlah Tuhan akan menolong agar pendidikan ini walaupun belum bisa berkumpul bersama-sama dalam ruangan-ruangan kelas, tapi Tuhan akan memajukan pekerjaan di bidang pendidikan. Berkati kepala sekolah dan guru-guru agar mereka tetap bersemangat untuk menjadi alat Tuhan dalam membimbing, mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan bagi mereka. Bapa, bila mana hamba-Mu mengangkat tangan memohon berkat Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang ada di distrik Palembang. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang terangkat untuk mencurahkan berkat kelimpahan bagi mereka. Tuhan kiranya memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada semua partisipan yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Terima kasih kepada keluarga Pendeta Herlemnya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua anggota jemaat yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kami mengundang kepada semua tamu-tamu kami dan juga anggota jemaat supaya hadir besok malam pada malam ke-78 pada rangkaian 100 hari berdoa ini. Untuk pengumuman kami serahkan kepada Pendeta Simon. Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Syukur kita sampaikan kepada Tuhan oleh karena berkat dan pimpinannya kepada Mas kita. Biar malam hari ini kita dapat mengikuti besok malam akan kita pada yang berdua. Adapun yang akan melayani kita adalah protokol Saudari Hana Sijompul yang dibuka lagu Sion nomor 88 keluarga Bapak Hasto. Doa buka Sijompul
kesaksian Ibu Esriga. Lagu kemudian keluarga Bapak Desian, firman pengantar doa, Pendeta Urbanus Esriga, materi dari Fokus Doa. Dan untuk pendua kita besok malam, yang pertama Pendeta Asim Bolong, pendua yang kedua Ibu Ipar Dede, pendua yang ketiga Saudari Jessica Semanungkade. Lagu penutup, lagu siam nomor 445 keluarga Pendeta D. Semanungkade, dan doa penutup oleh Pendeta D. Semanungkade. Inilah yang akan melayani kita di ibadah 100 hari berdoa untuk malam. Ada mungkin pengumuman tambahan? Tidak ada, Pendeta. Baik, kalau tidak ada, kembali kami atas nama umat Tuhan Distrik Palembang menyampaikan terima kasih atas pelayanan daripada hamba Tuhan, keluarga Pendeta Herlendian bersama dengan Ibu yang sudah menyampaikan firman dan juga kesaksian pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati keluarga. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pendeta. Menyampaikan terima kasih sudah bergabung Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. MIA2 Light. Siapa kira-kira? Pendeta Panjaitan, Pendeta Siagian itu. Oh, Bapak Siagian, terima kasih. Nanti. Halo, selamat malam. Malam, Pendeta Siagian. Malam. Gabung malam hari ini. Waduh. Terima kasih untuk umat-umat Tuhan dari luar Kota Palembang yang setia bersama dengan umat Tuhan di Kota Palembang dalam mengikuti ibadah 100 hari berdoa. Tuhan memberkati keluarga. Baik, terima kasih semua atas undangannya. Ya, terima kasih keluarga Manawan, Om Daniel, Marlisan, semuanya. Terima kasih pada semua orang, pada Pak Dede. Ya, terima kasih banyak ya. Baik, sampai di sini pertemuan ibadah kita malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. 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 Sampai Tuhan besok. berkati sampai besok. Amin. Nuhun Dina. Ya, Tante, mampir lagi tempat kami, Tante. Nanti kalau udah COVID-nya beres ya. Ya. Oh, boleh ya. Mana Eko? Eko di Jakarta. Oliver, situ juga. Di Kalimantan. Oh, jauh-jauh ya. Eko di mana di Jakarta? Dia di mana?